Shalom Jesse, balik lagi kita ibadah bareng di YouTube channel kita di Junior Church Depok. Oke, sebelum kita mulai ibadah, gue pengen bawain beberapa pengumuman dulu ya. Jadi kita sama-sama simak pengumuman berikut ini. Oke, yang pertama, buat kalian teman-teman jemaat baru ataupun kalian yang perlu nilai agama, kalian bisa banget klik link yang ada di bawah, di kolom deskripsi di bawah ini. Atau kalian juga bisa klik link yang ada di bio Instagram kita di @jcdepok. Jadi pastiin kalian udah follow JC Depok. Dan juga kalian kalau yang nggak punya Instagram bisa klik link yang di bawah sini. Lanjut, untuk kalian teman-teman yang pengen ngasih persembahan tapi bingung gimana sih kak caranya, tenang aja, kita udah siapin cara yang terbaik, yaitu ini ada link QR code di sini, kalian bisa scan, abis itu kalian bisa taruh nominal kalian mau kasih persembahan berapa, dan udah jadi. Oke, lanjut deh, kita mau bahas minggu depan kita ibadah di mana sih kak? Oh tenang, kita ibadah minggu depan tuh di Zoom supaya lebih asik ya, kan kita bisa sama-sama ngeliat muka kita satu sama lain, yang cakep-cakep, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ya. Dan juga yang terakhir, jangan lupa untuk follow sosial media kita di Line, untuk join grup kita di Junior Church Depok. Kalian bisa minta kakak-kakak JC di sini, atau mungkin kalian bisa tulis di kolom chat ID Line kalian yang mau di-invite. Buat kalian yang pengen follow IG JC Depok, bisa banget follow di @jcdepok. Dan juga buat kalian yang belum subscribe YouTube channel kita, bisa banget klik tombol merah yang ada di bawah sini. Kalian subscribe supaya kalian nggak ketinggalan ibadah berikut, atau mungkin nanti ada konten-konten menarik berikutnya. Oke, jadi segitu aja pengumumannya. Pastiin kalian siapin posisi terbaik kalian, boleh duduk, boleh berdiri, pokoknya senyaman kalian, tapi jangan tiduran ya. Tiduran ntar ketiduran dong. Oke, kalian siapin posisi terbaik kalian, kita mau sama-sama mulai ibadah kita. Oke, selamat beribadah guys, happy Sunday. Shalom JC. Shalom teman-teman, apa kabarnya? Semuanya sehat? Apa kabar papa mama kamu, adik-adik kamu, pacar kamu, gebetan kamu, atau mantan gebetan kamu juga harus tahu gimana kabarnya. Teman-teman semuanya, aku harap semuanya oke, semuanya sehat, semuanya happy. Tapi buat teman-teman kamu yang lagi hancur hati, lagi patah hati, lagi berantem sama adik kakak atau berantem sama papa mamanya, puji Tuhan hari ini kamu klik ibadah JC hari ini, puji Tuhan ada jawaban buat kamu. Teman-teman, sebentar kita akan menyembah Tuhan, kita akan nyanyi, tapi bukan cuma sekedar nyanyi, tapi biar setiap pujian ini menjadi kata-kata iman dari hati kita. Teman-teman, gak pernah karena kekuatan kita sendiri, semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan setiap pergumulan kita tuh cuma butuh satu. Kita cuma butuh Tuhan aja. Dan Tuhan itu ada di dalam kamu. So whenever you feel lonely, whenever you feel alone, ketika kamu gak tahu bahkan harus berkata-kata apa, dan kamu cuma bisa menangis, percayalah bahkan Tuhan ngerti arti tangisan kamu. Dan seringkali aku tuh juga seringkali cuma nangis dan gak bisa ngomong apa-apa sama Tuhan. Tapi aku tahu tangisanku itu bisa Tuhan pahami. Mari teman-teman kita hadapi setiap persoalan kita bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan hadirat Tuhan. Dengan kita masuk nyembah ketemu Tuhan. Tuhan, biar Engkau yang senantiasa jadi jaminan kemenangan kami Tuhan. Kami cuma perlu duduk diam di kaki Tuhan, nikmati pribadi Tuhan, dan hadirat-Mu Tuhan yang akan menyelesaikan semuanya buat kami. Tuhan, seringkali Engkau yang tahu artinya air mata kami Tuhan. Seringkali Engkau yang udah tahu apa yang ada di hati kami Tuhan. Apa yang bahkan gak bisa kami katakan sama orang lain. Mari biar Tuhan Yesus hari ini Tuhan, Engkau yang peluk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang menjamah setiap hati kami Tuhan. Ralamaya shandaralaya se. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatan.
kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari katakan di hadapannya, hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku
Tuhan. Biar Tuhan Yesus mengiringi Engkau menjadi kekuatan kami Tuhan. Karena kami tahu mengikut Engkau ya Yesusku Tuhan adalah sebuah kesukaan. Dan itu biar Tuhan Yesus yang menjadi jawaban kami hari-hari ini. Bahwa keinginan kami untuk terus mengikut Engkau, keinginan kami Tuhan untuk terus iring Tuhan. Dan itu yang biar menjadi kekuatan kami hari-hari ini Tuhan. Supaya kami gak pernah menyerah, kami gak pernah berhenti Tuhan. Ayo teman-teman nyanyikan dengan iman, nyanyikan jerit sama Tuhan. Bilang kau gak punya pilihan lain selain ikut Dia. Kau gak punya pilihan lain selain kau terus iring Tuhan, selain kau terus percaya. Mengikut Yesus, ku mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari beri kemuliaan bagi Dia. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan Yesus sepanjang minggu ini. Kami dapat bersama-sama lagi Tuhan Yesus melaksanakan ibadah GC pada hari ini. Bapak, kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk teman-teman kami atau keluarga kami yang sedang terjangkit COVID-19. Bapak, Kau sembuhkan Tuhan Yesus, Kau pulihkan teman-teman kami yang terjangkit COVID-19 agar mereka dapat pulih lagi Tuhan Yesus, agar mereka dapat beraktivitas kembali. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk teman-teman kami yang keluarganya sedang ada pergumulan. Bapak, Kau campur tangan atas setiap masalah-masalah mereka. Bapak, Kau selesaikan Tuhan Yesus masalah yang ada pada keluarga teman-teman kami. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk teman-teman kami yang sedang kehilangan orang-orang terdekat mereka. Bapak, Kau beri Tuhan Yesus kekuatan Tuhan Yesus, Kau beri ketabahan Tuhan Yesus, Kau beri penghiburan Bapak untuk teman-teman kami Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk teman-teman kami yang saat ini keluarga sedang kesulitan ekonomi. Bapak, Kau turun tangan Bapak, Kau pulihkan Tuhan Yesus ekonomi setiap keluarga teman-teman JC kami. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa kami Tuhan Yesus, bangsa Indonesia. Bapak, campur tangan-Mu ada atas Indonesia. Bapak, berkati Indonesia. Bapak, Kau selesaikan Tuhan Yesus masalah-masalah yang ada pada Indonesia. Bapak, kuasa-Mu ada atas Indonesia. Bapak, kami juga mau berdoa Yesus untuk pemerintahan
bangsa Indonesia Bapak, biar otak-otakan Tuhan selalu ada atas pemerintah kami Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus, biar Tuhan Yesus angka kesembuhan COVID-19 di Indonesia dapat naik Bapak. Bapak kau turun tangan Tuhan Yesus untuk keadaan Indonesia Bapak pada masa pandemi ini Bapak. Biar Tuhan Yesus memulihkan Tuhan Yesus keadaan ekonomi di negara kami Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus pemulihan ekonomi di Indonesia dan Tuhan Yesus pasti terjadi Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Bapak, biar hikmat kebijaksanaan dan otak-otakan Tuhan selalu ada atas mereka. Tuhan kau sertai Tuhan Yesus mereka selalu Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk kota kami Tuhan Yesus, kota Depok Bapak. Kau berkati Tuhan Yesus, kau lindungi kota kami dari masalah-masalah yang ada Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk wali kota dan wakilnya Bapak, biar hikmat kebijaksanaan Tuhan Yesus ada atas mereka Bapak. Biar perintah-perintah mereka hanya daripada-Mu saja Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk pemimpin gereja kami Tuhan Yesus, Pak Niko dan Pak Yongki Bapak. Kau sertai mereka selalu Bapak, kau lindungi mereka Tuhan Yesus. Roh hikmat kebijaksanaan dan kesehatan selalu ada atas mereka Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk pemimpin GC kami Tuhan Yesus, Mas Stephen dan Grace Bapak. Kau berkati mereka Tuhan Yesus, kau lindungi mereka Bapak. Kau sertai mereka kemanapun mereka pergi Bapak. Otak-otakan Tuhan selalu ada atas mereka Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk ibadah pada hari ini Bapak. Kau sertai Tuhan Yesus jalannya ibadah kami Tuhan Yesus dari awal pertengahan hingga akhir Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus, Roh-Mu ada atas setiap kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah tenanglah jiwa dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan
Thank you Jesus. Sungguh kami merasakan kehadiran-Mu ya Tuhan ketika pujian penyembahan dinaikkan. Terima kasih Bapa di surga. Kini kami mau masuk lebih dalam lagi untuk mendengar Engkau Tuhan. Tolong kami ya Tuhan agar kami mengerti apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Urapi kami semua ya Tuhan, urapi aku agar dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti, setiap dari kami mengerti dengan tepat yang menjadi isi hati-Mu bagi kami generasi ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Kami menolak segala bentuk intimidasi pekerjaan kuasa roh jahat. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Terima kasih. Jumpa kembali teman-teman dari GCGB Kamboja. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Bersyukur banget ya bisa ketemu lagi setelah beberapa lama ya kakak share firman Tuhan. Dan hari ini secara khusus kakak-kakak dari GC juga memberikan tema khusus tentang doa, khususnya spiritual warfare, peperangan rohani. Wow, apalagi nih, apalagi kalau dia bilang perang ya, ini angkat senjata, siapa yang mau ditembak dan siapa yang ketembak. Oke, tapi kita nggak akan ngomongin itu, kita akan ngomongin sesuatu yang benar-benar rohani banget. Dan memang ini penting sekali kita mengerti, kita pahami, karena musuh itu ada di sekeliling kita. Dan kadang kita nggak nyadar dia ada di sekeliling kita. Dan di sisi yang lain kita nggak nyadar bahwa dalam kita ada kuasa yang begitu hebat, luar biasa, yang dari Tuhan. Dan itu Tuhan udah kasih buat kita. Kita kadang nggak nyadar. Oke, kita akan belajar lebih dalam beberapa waktu ini ya. Sebenarnya ini bisa panjang gitu ya kalau kita mau mengerti lebih dalam. Tapi kita berdoa juga dalam hati sepanjang firman pengajaran yang disampaikan. Kalau bisa teman-teman semua boleh ditulis, karena ada banyak firman juga, ada banyak baik itu trik maupun juga tips maupun juga tuntunan Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa melakukan peperangan rohani yang ujungnya adalah kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita. Bahwa Tuhan telah tetapkan bagi kita, Roma 8, bahwasanya kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Bahkan dalam King James Version dikatakan we are more than a conqueror. Kita lebih daripada seorang penakluk. Artinya apa? Nggak cuma sekedar menang, tapi kita taklukkan musuh kita tuh bisa kita taklukkan, kita taruh di bawah kaki kita, bahkan kita kendalikan gitu loh. Nah, itu hebatnya kuasa Roh Kudus yang ada dalam kita. Oke, kita akan masuk. Kakak akan coba share screen di sini. Oke, ini dia. Oke, kita akan bicara tentang spiritual warfare. Kenapa dia penting sekali? Oke, kita buka dalam Efesus 6 ayat 12 berkata demikian. Oke. Nah, Efesus 6 ayat 12 berkata demikian. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Hati-hati loh, musuh kita nih banyak. Ya, yang pasti musuh kita ini bukan terdiri dari darah dan daging. Bukan. Kalau kita ngelihat ada orang yang jahat banget, kalau kita ngelihat ada orang yang kok sering menganiaya, kok sering berbuat kekerasan, sebenarnya yang harus kita lawan bukan orang itu, tapi kekuatan yang berada di balik orang itu. Bahkan dengan tegas, dengan jelas banget firman Tuhan dikatakan di sini, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Nah, yang bagaimana? Melawan penguasa-penguasa. Yang bagaimana? Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Nah, yang bagaimana lagi? Melawan roh-roh jahat di udara. Bukan di sini, bukan di tubuh ini. Bukan dia yang selalu teriak-teriak menganiaya atau berbuat kekerasan, bukan. Ya. Jadi gimana dong? Peperangan rohani ini apa? Oke. Kemarin beberapa waktu yang lalu kakak yang lain juga udah mengajarkan tentang senjata Allah, selengkap senjata Allah.
Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana mengaktifasi. Tapi kita mesti ngerti dulu, peperangan ini untuk apa? Ya, peperangan rohani untuk apa? Apakah Tuhan buat untuk kita ini untuk iseng gitu ya? Untuk Untuk cuma sekedar menang? No. Ada sesuatu yang lebih dalam dan hebat yang perlu kita mengerti tentang peperangan rohani ini. Oke. Peperangan rohani pada dasarnya terjadi di alam roh, namun akan menimbulkan akibat di kehidupan fisik. Oh iya. Jadi kalau kita nggak tahu cara menanganinya, kita akan mengalami kekalahan yang total, yang hebat, yang akibatnya juga akan terlihat di kehidupan fisik kita. Oh, kok bisa Kak? Oh bisa. Karena semua apa yang terjadi di alam nyata itu sebelumnya terjadi di alam roh. Mana dasar firman-Nya? Kak, ada. Kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata gini, pada mulanya ada firman, adalah firman. Tapi kalau kita lihat terus ke bawah, baca ke bawah ya, nanti baca di rumah ya, nanti baca setelah ini. Pada mulanya ada firman, dan ujung-ujungnya firman itu menjadi manusia. Artinya apa? Sesuatu yang tadinya ada di dalam roh, Bapa di surga, di alam roh, itu jadi nyata, menjadi sebuah hal yang fisikal. Hal yang fisik yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dari firman yang tadinya bersama Bapa, tiba-tiba dia turun ke bumi dan menjadi fisik seorang manusia. Ya. Jadi peperangan rohani itu bukan cuma sekedar kita berdoa, tutup mata baru peperangan di situ. Enggak. Terjadi juga akibatnya, manifestasinya dibilang bahasa rohaninya ya, itu di alam nyata. Oke? Kalau kita sedang bermasalah dengan diri kita, misalnya nih, kita lagi baper gitu ya, atau kita lagi bermasalah sama orang, itu akan terjadi di alam fisik loh. Ya, kita jadi nggak tenang, gelisah gitu. Lalu kemudian ujung-ujungnya karena kita gelisah, jadinya insomnia. Oke, nggak bisa tenang hidupnya. Itu terjadi kan di alam fisik. Ya. And the next, apa itu? Tentang peperangan rohani. Ya. Karena alam roh dan alam fisik saling berhubungan, maka yang terjadi di alam fisik juga akan membawa akibat secara rohani, begitu juga sebaliknya. Ya, sekali lagi, karena alam roh dan alam fisik itu saling berhubungan, jadi apa yang terjadi di alam fisik juga akan membawa akibat secara rohani dan begitu juga sebaliknya. Ya, kalau di alam fisik kita gelisah, ya, kita pasti nggak tenang deh. Kalau udah nggak tenang, pasti boro-boro bisa berdoa, apalagi baca Alkitab. Apalagi pas ketemunya kitab Tawarik, beranak mulu isinya. Oke, nggak bakal tenang. Apa artinya di sini? Oke, artinya kalau kita taat pada Tuhan Yesus, maka itu akan memperkuat roh kita. Sebaliknya, kalau kita melanggar perintah Tuhan, kita nggak lakukan, akan melemahkan roh kita, sehingga kita mudah atau kita memiliki celah, menjadi celah bagi iblis untuk serang kita. Oh iya dong, ya. Kalau kita secara alam fisik aja kita nggak taat, ya, yang paling mudah aja dulu deh. Ya, nggak perlu yang saat teduh, bangun pagi waktu buka mata, apa yang kita lakukan? Pegang gadget atau ngomong dulu, terima kasih Tuhan, aku udah bangun, masih napas lagi. Untung Tuhan belum putus napas. Apa langsung lihat gadget, aduh kemarin gue upload ini, gue update ini, udah ada berapa yang like ya? Ada yang follow gue gak sih? Terus ada yang komen gak sih? Kita udah mikir itu. Ya itu akan jadi celah buat kita, gelisah, karena kita gak diterima, karena status kita mungkin gak menarik. Hello, apa yang terjadi di alam fisik itu mulanya dari alam roh. Ya, oke. Jadi apa yang harus kita lakukan? So taat sama Tuhan Yesus. Ya, kalau kita taat, bangun pagi benar. Oke,
Mungkin apa yang kakak bilang ini klise. Terlalu banyak hamba Tuhan yang ngomong seperti bangun pagi-pagi, benar, emang sanggup apa? Apalagi semalam habis ngerjain tugas banyak, numpuk. Kalau di alam roh kamu, di alam sini kamu udah setir seperti itu, maka di alam fisik juga akan seperti itu. Kamu akan kecapean. Tapi kalau kamu setir di alam roh kamu kendalikan, kamu sanggup. Tuhan, Engkau yang membuat aku mampu, bukan kuat gagahku namun rohmu. Artinya apa? Kita taat sama Tuhan, kita menyerahkan segala sesuatunya sama Tuhan. Nah, ini dia firman-Nya. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepala Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Itu ada tanda seru loh. Artinya penegasan. Waktu kamu tunduk sama Tuhan dengan segala, bukan perintahnya ya, dengan segala tuntunannya. Kita selalu bilang firman itu perintah, enggak. Nuntun kita supaya enggak kejeblos. Ya, otomatis kalau kita tunduk sama Tuhan, kita udah lawan iblis. Nggak perlu kita dalam nama Yesus. Ya perlu sih, itu perlu. Tapi maaf, itu baru separuh benar ya. Yang benar tuh yang ini. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Hebat nggak? Hebat nggak? The power of submission. Kekuatan dari tunduk. Hebat nggak? Cuma tunduk doang loh, belum ngapa-ngapain ini. Ya, kita jalan terus. Next. Oke. Apalagi katanya 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan mengerubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, iblis dibuang Allah karena keangkuhannya. Ya. Jangan angkuh. Yang ketiga, saudara, jangan angkuh, jangan sombong. Sombong itu nggak perlu pakai duit loh, saudara. Ya, bahkan orang miskin banyak yang sombong. Yang sombong tuh bukan cuma orang kaya doang. Banyak yang miskin juga sombong. Mau ditolong tapi nolak. Ya, berkata, enggak kok, gue nggak perlu bantuan lo. Padahal Tuhan memberikan pertolongan mungkin lewat orang itu. Ya, dan yang lebih hebatnya lagi dikatakan di sini, iblis dibuang Allah karena keangkuhannya. Yesaya 14. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. 13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak menurunkan tatamu, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Hebat ya, gila nih iblis. Jauh di sebelah utara, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Tapi sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, iblis engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Hati-hati, waktu kamu mulai angkuh, sombong dikit aja, ya, kamu sudah berada di depan liang kubur. Apalagi kamu mulai bersikap sombong, kamu merasa memiliki segala sesuatunya. Sombong itu bukan cuma sekedar memamerkan ya, tapi merasa memiliki segala sesuatu, sombong. Kenapa? Artinya dia tidak memerlukan Tuhan. Gue gak perlu Tuhan. Kayak iblis tadi nih, dikatakan, engkau yang di ayat 13 berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Mengira dirinya mampu. Tapi apa? Diturunkan ke dalam dunia orang mati, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Waktu kita sedikit aja merasa mampu, kaki kita setengah udah ada dalam liang kubur, saudara. Hati-hati. Kok gitu kak, ekstrim amat? Nggak bilang di sini. Saya berani teguhkan. Sedikit sombong, kakimu setengah aja udah ada di liang kubur. Mati kita. So stop being arrogant. Ya, jangan merasa mampu. So, kamu tidak memerlukan Tuhan. Be careful. So, what do we do next? 4. Jadilah rendah hati, mengakui dan mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 5. Ini parah sih ini. Ini firman Tuhannya, aduh, jelek banget. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah
orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Waduh, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, sial mulu. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Pokoknya udah payah banget dah. Tapi di ayat 17, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya padanya. Kalau dibaca terus ke bawah 7, 8, 9, 10 terus, itu hal yang enak-enak. Ya, rendah hati, akui. Nggak cuma sekedar, ya aku merendahkan, tapi akui dia. Ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan dan Raja di hidupku. Akui dia. Nggak cuma sekedar, ya Tuhan aku percaya, ampuni aku Tuhan. Ada next stepnya dong, akui. Lalu kemudian, nggak cuma sekedar situ, andalkan Tuhan supaya nggak angkuh. Supaya tadi nggak apa dikatakan di ayat 5-nya, nggak terkutuk hidup kita. Ya kalau terkutuk apa aja yang dibuat sial, apa aja yang dibuat nggak berhasil, susah mulu. Oke? So next, apa sih peperangan rohani itu? Yang kelima, mampu mengendalikan diri. Kenapa? Karena kalau mampu mengendalikan diri, artinya kita mampu membebaskan diri dari hal-hal yang berlebihan. Ya, ingat loh, Paulus juga bilang segala sesuatunya baik, tapi kalau nggak berguna, buat apa? Atau berlebihan buat apa? Bahkan Paulus ngajar kok ke anak muridnya Timotius, suruh minum anggur, amer, anggur merah. Ya, disuruh kok minum amer. Tapi bukan berarti harus mabuk, tambahkan sedikit saja untuk minum anggur merah, anggur. Supaya pencernaanmu tidak terganggu. Ya, nggak berlebihan. Main game boleh, game online boleh, tapi jangan berlebihan. Kalau udah berlebihan, mengganti waktumu, waktu teduhmu bersama dengan Tuhan, waktu quality time-mu dengan keluarga, dengan papa mama, dengan kakak-kakak, waktu me time kamu bahkan, ya, main game itu bukan me time loh, bukan. Me time itu adalah lo lepas dari semua gadget dan lo menikmati diri lo sendiri. Ngapain kek, dipijit kek, ngapain kek, lo pergi hangout sama keluarga, sama temen, tanpa ada itu semua gadget. Ya, kendalikan diri kita. Ya, supaya kita nggak jadi orang yang autis, nggak kenal siapapun di dunia ini. Orang tua pun jarang kita temui. Karena kita nggak mampu mengendalikan diri. Akhirnya apa? Ketemu orang tua, ketemu orang, bahkan semua orang, bawaannya berantem, bawaannya ribut mulu. Oke, 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Oke, next. Apa yang kita lakukan? Tetap waspada. Peperangan rohani itu membuat kita harus tetap waspada. 1 Petrus 5 ayat 8 bilang begini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Be careful, waspada. Ingat loh, bukan dimakannya, ditelannya. Mungkin kita bilang, iblis itu singa ompong. Iya, benar. Tapi sekali dia ketemu kamu, dia nggak gigit kamu, dia nggak perlu cabik-cabik kamu, dia langsung telan kamu. Kenapa? Dia langsung telan kamu karena dia udah tahu kelemahanmu. Dia udah tahu kelemahan kita, berjalan berkeliling ngapain? Dia mengamat-amati kita. Kapan kita lemah? Di sisi mana kita lemah? Makanya tetap waspada. Kalau kita udah tahu kelemahan kita misalnya, jangan sering-sering buka situs porno. Buka situs porno. Kalau perlu sering-sering tuh dibersihin tuh cache atau historinya. Yang ada di gadget, di laptop kayak di ini, yang ada di browsernya, bersihin. Ya. Ini nggak cuma sekedar teman-teman main game online. Hati-hati dengan apa yang kita baca. Jangan sesat kita. Apa yang kita perhatikan, apa yang kita download, apa yang kita perhatikan di gadget kita. Be careful.
Sadar berjaga-jagalah lawan si iblis. Akhirnya apa? Kita ketagihan. Nonton video porno. Akhirnya apa? Kelabasan kita, kebablasan kita, melakukan hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Cabul. Kak, keras amat sih kak. Ini banget sih, ekstrim amat. Biarin. Ini udah akhir zaman. Ini udah hari-hari akhir. Apalagi yang kita cari kalau bukan kebenaran yang memerintah dalam hidup kita. Amin. Oke, so bagaimana caranya melakukan peperangan rohani? Ribet gak sih kak? Enggak. Enggak ribet peperangan rohani itu. Apalagi udah dipelajari kemarin kan senjata ya. Ada ketopong keselamatan, jelas. Ada baju zirah keadilan, jelas. Ada ikat pinggang kebenaran, jelas. Ada kasut kerelaan memberitakan Injil, jelas. Ada perisai iman, jelas. Ada pedang roh, jelas. Oke? So, bagaimana cara melakukannya? Oke? Ini dia. Berdoa, bersiap, dan tahu kapan bertahan dan kapan menyerang. Ya. Jadi gak cuma sekedar bertahan, kita Tuhan, tolong aku Tuhan untuk melewati proses dan badai ini. Enggak. Kita mesti tahu juga, kita mesti deteksi hal-hal yang gak enak yang terjadi dalam hidup kita itu kenapa. Ya, oke, kita minta ampun sama Tuhan, itu benar loh. Benar, tapi tambahkan lagi kebenarannya. Ketika kamu tahu ada yang lemah dalam diri kamu, perkuat itu. Misalnya kamu tahu jatuh dalam dosa, lihat video porno. Oke, perkuat dong. Jangan lihat video porno. Perkuat. Kalau kamu udah mulai main drugs gitu ya, udah mulai kena, berhenti dong. Jangan teruskan. Ngapain kak? Abis itu gimana dong kak? Ini hanya bisa dilakukan kalau kita sering dalam hadirat Tuhan. Cuma itu, nggak ada yang lain. Nyanyi doang kak, baca firman doang kak. Iya. Terus kak harus di rumah terus dong, di kamar? Enggak. Kamu bisa mengundang, menghadirkan hadirat Tuhan dimanapun kamu berada. Kamu bisa baca Alkitab dimanapun kamu berada. Apalagi ada Android, Alkitab di Android, Alkitab di iPhone, di gadget. Kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan di sana. Jangan batasi weh. Karena cuma pengen kamu seneng. Bisa baca firman Tuhan lagi mau pergi ke kerja atau mungkin sekolah. Naik kereta, naik MRT, naik busway, baca firman Tuhan, why not? Kalau ada yang nyangkut tiba-tiba masuk dalam hati kita, nyembah. Terima kasih Tuhan. Gak perlu teriak, terima kasih Tuhan, haleluya. Gak perlu. Ya diperlukan, tapi gak perlu gitu-gitu amat gitu. Kamu bisa menghadirkan Tuhan dalam hidup kamu dimanapun kamu berada. Cukup dimulai dengan terima kasih Tuhan. Artinya apa? Waktu kita bersyukur, kita sepakat dengan semua apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Ya. Mazmur 144 ayat 1 berkata, dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari jemariku untuk berperang. Wow. Hanya di hadirat Tuhan loh itu. Kedua, jangan pernah mau dibohongin iblis. Ya. Yakobus 1 ayat 6 bilang begini, hendaklah ia memintanya dalam iman dan jangan sama sekali bimbang. Orang yang bimbang itu karena mendengar dusta, karena mendengar kebohongan. Ya. Bahkan lebih sadis lagi dikatakan, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Labil. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Karena kenapa? Bimbang kesana kemari. Kenapa? Dibohongin iblis salah satunya. Ragu itu makanannya iblis. Ragu, ketakutan itu makanannya iblis. Dia semakin kuat menguasai hidup kita. Ingat loh, iblis tuh takut sama kita karena kemuliaan Tuhan ada di dalam kita. Tapi saking takutnya dia nakut-nakutin kita dan membohongi kita. Ya, kita bisa nahan diri. Untuk beberapa saat mungkin gak main game online. Kita bisa menahan diri untuk tidak melakukan dosa, nonton video porno.
Tapi kita dibohongin, udahlah, sekali aja, udahlah, ntar minta ampun lagi, udahlah. Dibohongin. Be careful. Ya, jangan mau dibohongin. Waktu perang tetap teguh. Aku minta dalam nama Tuhan Yesus, kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi. Jangan bimbang. Dan tutup dengan terima kasih Tuhan, aku sudah terima. Jangan bimbang sama sekali. Ya. Terus perlu didoain lagi nggak ke apa yang kita minta? Perlu. Tapi doanya bukan merengek-rengek lagi. Doanya bersyukur sudah kita terima. Nah, itu dia saudara. Peperangan rohani. Jangan pernah mau dibohongin iblis. Kita belum terima janji Tuhan, kita belum terima jawaban, tapi kita lawan kebohongan ini dengan terima kasih Tuhan, aku sudah terima. Wow, hebat nih. Hebat. Yang ketiga, jangan mau tergoda. Karena iblis tahu dia pasti kalah melawan Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam kita. Tapi juga jangan lengah ya. Iblis itu jauh lebih tua dari kita loh. Dia ribuan tahun jauh lebih tua dari kita. Ya, bahkan sebelum dunia ada dia udah ada. Tapi yang membuat kita menang dari dia adalah karena Roh Kudus ada di dalam kita. Sekali lagi, iblis tuh tahu dia pasti kalah melawan kita karena Roh Kudus ada di dalam kita. Dia tahu dia pasti kalah. Ya, Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, tergoda karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ini kurang ketik ya, ia melahirkan maut. Tergoda karena dicobai oleh keinginan sendiri. Bukan keinginan jauh-jauh, bukan. Diri sendiri. Jadi kak, intinya apa nih? Kita memahami peperangan rohani dan melakukan peperangan rohani. Jadi bagaimana kak memulainya? Memulainya adalah perangi dirimu sendiri. Apa maksudnya kak? Kenali siapa kamu, apa kelemahanmu dan apa kekuatanmu. Mulai dari sekarang ketahui, deteksi. Apa sih kelemahan saya? Kenapa saya bisa begini? Dan ini kekuatan-kekuatan saya. Dan mulai eliminir, mulai kurangi, mulai hilangkan, kikis itu kelemahan-kelemahan kita. Sehingga ketika kita melakukan peperangan rohani, ini udah menang duluan ini. Sehingga ketika kita menghadapi iblis, lawan yang ada di depan kita, kita tahu, kita bisa mendeteksi siapa dia dan seperti apa kita melawannya. Ketika kita melihat ada orang yang begitu tidak suka sama kita, kita sudah tahu bagaimana cara melawannya. Bukan dengan fisik, tapi dengan berperkara dengan dia di dalam roh. Kita bawa Tuhan. Kita bawa Tuhan berperkara dengan setiap roh jahat yang ada di belakang orang tersebut, atau siapapun itu yang menghadang, menjegal kehidupan dan langkah kita. Haleluya. Kakak sampai di sini. Dan biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Ingat, iblis mengaum-ngaum saudara dan menunggu kapan waktunya untuk menelan kita. Jadi jangan mau tergoda, jangan mau dibohongi, dan berdoa, bersiap, dan tahu kapan bertahan dan menyerang juga saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan pujian ini yuk. Sambil kita mulai deteksi apa kelemahan-kelemahan kita yang membuat kita kalah hari-hari ini. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang.
Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Makasih Tuhan, aku udah sampai kapan menjadi isi hatimu ya Tuhan Yesus. Agar generasi ini ya Tuhan, Junior Church GB Kamboja, menjadi generasi yang kuat ya Tuhan. Yang kuat baik di dalam fisik maupun di dalam roh ya Tuhan Yesus. Tahu Tuhan apa yang menjadi kelemahan dan terus mengekspansi, invasi ya Tuhan Yesus, kekuatan roh Allah di dalam dirinya dia ya Tuhan. Makasih Bapa di surga, meteraikan firman-firman ini ya Tuhan, itu aku sampaikan. Semuanya berasal daripadamu dan biarlah hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Puji nama Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, kakak udah selesai. Kita angkat tangan kita, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah kita terima itu termeterai dalam hati kita, termeterai dalam kehidupan kita, dan mengarahkan dan menuntun kehidupan kita mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai, di dalam nama Bapa, Putra dan Kudus dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati semua. Sampai jumpa lagi. God bless you.